Nah, kita lanjut lagi untuk bahas sains di dalam anime Dr. Stone episode keempat. Oke, nah ini ternyata cocok sama yang aku bahas di episode 3 kemarin bagian akhir. Di situ aku juga bilang kalau mesio itu dia terdiri dari 3 komponen utama. Satu adalah sulfur, 2 karbon atau arang, yang ketiga adalah kalium nitrat. Ini sebenarnya termasuk pengetahuan dasar kimia yang banyak dijelaskan karena kalau kita lihat di buku kayaknya ada dulu. Kalau kita lihat di Google itu juga gampang banget untuk ketemunya. Nah, kalium nitrat yang ada di sini yang dibutuhin ini bisa aja kita mengolah dari asam nitrat yang didapat dari gua. Nah bener, jadi di sini si Senku ini dia juga bikin kalium nitratnya lewat asam nitrat yang sebelumnya didapat dari gua. Oke. Sulfur sama arang di dalam mesio ini dia berperan sebagai bahan bakarnya, sementara kalium nitratnya, nah ini dia yang berperan sebagai oksidatornya. Untuk memulai reaksi ini nanti akan dibutuhkan energi aktivasi, ya gampangnya perlu dibakar dulu lah untuk mengaktifkan reaksi ini. Bener ini Senko, jadi dia bilang kalau nggak semua batu yang ditumbuk itu nanti bisa mengeluarkan percikan api. Soalnya kalau kita banyak mikir kan gitu, batu itu kalau ditumbuk akan mengeluarkan percikan api. Tapi kebanyakan batu itu sebenarnya enggak loh. Batu yang bisa mengeluarkan percikan api itu adalah batu yang dia mengandung biji besi, ada biji besinya gitu loh. Nah, ketika batu dengan biji besi ini dihantamkan, nanti akan ada gesekan, muncul panas, dan muncul percikan api. Kayak gitu konsepnya. Terus percikan api ini kalau kena mesio, mesionya akan mulai kebakar dan terjadi reaksi menghasilkan panas yang besar, ledakan gitu. Wow, masa kecilnya Senku. Oke, ini masa kecilnya Senku. Jadi dia bereksperimen lewat kaca pembesar. Di sini dia memfokuskan cahaya dari matahari untuk membakar ya apapun itu. Jadi keinget dulu aku juga pernah pas kecil dibeliin orang tuaku dibeliin kaca pembesar, dan ya sama kayak Senku ini aku make itu untuk bakar macem-macem, mulai dari kertas, plastik, dan lain-lain. Yang paling gampang itu ya bakar plastik hitam, itu paling gampang, aku masih ingat sampai sekarang. Oke, selanjutnya ini dia bikin reaksi termit make aluminium foil sama pasir besi. Reaksi termit itu pada dasarnya adalah reaksi membakar logam, dan ini biasanya dipakai secara praktis adalah di pengelasan. Reaksi termit ini sangat eksotermik, sangat menghasilkan panas. Makanya tadi kalau yang si Senko ini pas eksperimen dia wajannya sampai meleleh. Jadi gitu, bener ini. Reaksi termit itu bisa dilakukan dengan dari aluminium foil sama pasir besi yang direaksikan pada suhu yang tinggi. Tapi aku sendiri sebagai orang yang nggak terlalu mudeng kimia, kayaknya kok gimana ya? Prosesnya oke, bener, tapi prosesnya nggak semudah itu juga. Sepertinya untuk melakukan reaksinya ini dibutuhin suhu yang tinggi, sama dibutuhin campuran aluminium foil dan pasir besi yang udah dalam kondisi sangat halus lah. Kayaknya gitu. Tapi aku nggak tahu, jadi buat teman-teman yang tahu boleh banget untuk komen. Ternyata di Dr. Stone ini lebih banyak kimia-kimianya ya. Oke. Oh, Taiju ini. Oke. Keren. Ini masih kecil loh, padahal dia udah beli Raspberry Pi sama beberapa modul dan komponen elektronik. Buat yang mungkin belum tahu, Raspberry Pi ini adalah sebuah, ya gampangnya adalah sebuah komputer mini yang bisa disambungin ke apa aja, dan dia modulnya udah lengkap, bisa dipasang LCD, bisa dipasang apa lagi. Pokoknya ini kayak semacam komputer mini yang bisa dieksplor banyak hal lah gitu. Dan ini emang bagus banget, penting banget kalau pengen jadi pinter.
苦しみは与えない。絶対にミスはしない。 Nah, yang bagian ini Tsukasa mau bunuh Senku dengan cara nyerang saraf tulang belakangnya biar bisa langsung mati dan nggak sakit gitu. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi emang saraf tulang belakang ini adalah bagian yang penting untuk tubuh manusia dan jadi bagian kunci yang mengatur banyak fungsi di tubuh manusia. Oke, itu untuk video episode keempat. Gak terlalu banyak scene science yang bisa kita explore di sini. Tapi untuk episode ini aku seneng sama scene yang nunjukin Senku sama Taiju di masa kecil gitu. Terutama Senku karena di sini juga diliatin banget Senku ini dia punya keinginan belajar yang sangat tinggi walau dia masih kecil. Dia suka penasaran, terus dia juga suka baca buku, mempelajari banyak hal, ngoprek macem-macem. Nah, ini keren banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih sekolah bisa juga ditiru semangatnya Senku ini biar nanti gedenya juga bisa kayak Senku. Terima kasih, itu dulu untuk video ini. Berikan subscribe, komen, dan share biar video ini bisa makin ramai juga. Sip, sampai jumpa di episode kelima. Terima kasih.